Assalamualaikum, jumpa lagi di Cooking Channel. Semoga sehat semua ya teman-teman. Hari ini kita membuat, sebenarnya bukan hari ini sih, kemarin ya. Aku bikin soto mie Bogor ya. Persiapannya memang agak banyak ribetnya gitu ya. Tapi anyway, nah ini ada chili oil dulu. Kita siapkan bawang merah sama bawang putih sama cabai merah keriting. Aku nggak pakai cabai rawit merah karena nanti kepedesan. Jadi karena ini ada acara aja teman-teman ya, buat istilahnya acara tahlilan aja gitu. Jadi aku bikin soto mie aja yang agak pedes, tapi nggak pedesnya level rendah lah. Kalau cabai keriting merah itu tidak terlalu pedas, tapi kalau cabai rawit merah baru pedas. Langsung aja setelah digoreng kita akan blender. Oh ya, ngomong-ngomong nih ya, kalau bumbu biasa kita tambahin air nggak apa-apa, nggak cepet basi. Yang penting kita numisnya pakai minyak goreng itu sampai mateng banget, insya Allah nggak basi, sampai 2-3 hari juga di kulkas ya. Tapi kalau kurang mateng ya, masih agak basah gitu digorengnya, itu pasti nggak awet ya, ada jamuran terus basi. Jadi pastikan bikin bumbu betul-betul numisnya mateng gitu. Dan ini aku nggak kasih air, jadi murni dari goreng ya, tumis gitu, dari minyak, sehingga ketahanannya itu lebih lama gitu ya teman-teman. Walaupun di suhu ruang ya, karena chili oil tuh di suhu ruang juga aman ya, insya Allah. Kenapa? Karena nggak ada air di dalamnya, kita blendernya juga nggak pakai air ya, benar-benar digoreng ya mateng. Tapi walaupun digoreng mateng, ketika kita blender dia akan ada nggak kering lah gitu, mesti kita goreng lagi sama minyak ya, tambahin minyak tuh. Jadi seperti ini harus kita goreng lagi. Kalau udah di blend semuanya kan nambah, bercampur sama bawang merah ya, bercampur sama bawang putih, jadi basah lagi dia. Oke, setelah di blender ya, baru kita goreng kembali. Next kita masak lagi dengan tambahan bumbu ya, ada serai, ada daun salam, ada daun jeruk juga. Kemudian kita
kasih minyak goreng. Nah ini kalau udah di blender penuh banget ya, jadi kayak basah lagi. Nah ini harus digoreng ya seperti ini sampai apa ya istilahnya kelihatan minyaknya itu berpisah sama bumbunya gitu teman-teman. Jadi sampai kelihatan warna itu merah pekat ya. Kalau ini kan masih kelihatan orange-nya gini ya. Pokoknya sampai merah pekat, sampai minyaknya itu pada ke atas. Nah itu berarti tandanya udah matang. Langsung aja nih digorengnya tuh agak lama ya, ini kurang lebih sampai 15 menit. Kadang ciri-cirinya itu sudah mulai surut, airnya itu sudah mulai surut, udah mulai kental nih, jangan ditinggal-tinggal, tinggal sebentar boleh tapi api kecil ya, wajib api kecil ya, kalau enggak nanti gosong. Apalagi kita gorengnya pakai wajan kayak gini aluminium tipis, jadi gampang banget gosong ya. Dengan api kecil memang nyipat-nyipat bergolak-golak, tapi mau nggak mau ya harus begini ya teman-teman ya. Ini chili oil yang buat aneka masakan ya, baik soto, baik seblak ya, baik apalagi ya, pokoknya mie atau bakmi ya kan. Jadi chili oil ini fungsinya banyak ya, serbaguna pokoknya. Kalau udah bisa bikin chili oil sendiri, kenapa enggak ya, gampang banget kan bikinnya. Next ada bumbu yang ditambahkan ya, bumbu kuning. Ini ada bawang merah, bawang putih ya, kemiri, jahe, kunyit, ketumbar. Kalau yang ini di blendernya aku kasih air. Biasanya harus digoreng dulu, tapi kali ini aku nggak goreng, langsung aja di blender pakai air biar kecampur rata semua. Setelah itu kita tumis ya, numisnya itu harus sampai seperti ini teman-teman, biar gak gampang basi, jemet kering gitu ya. Tumisnya tumis kering, jadi kalau sudah padat begini dia tidak akan cepat basi walaupun kita taruh hampir seminggu ya. Kalau aku sih nggak sampai seminggu, bumbu itu udah habis karena sering dipakai buat macam-macam. Jadi bumbu dasar kuning ini bukan cuman buat soto ya, bukan cuman buat opor, tapi bisa juga buat gorengan. Jadi gorengan kalau pakai bumbu kuning itu enak ya, khususnya kayak bakwan gitu ya. Seperti itu. Ini udah baru kita masukkan. Ini ada jando itu kayak lemak ya, lemak tapi nggak ancur-ancur banget kalau dimasak. Ini aku motongnya kecil-kecil. Nah jando ini kita potong-potong, kita cuci bersih, langsung kita rebus. Rebusan pertama airnya dibuang, ini rebusan yang kedua kita kasih lengkuas sama jahe dulu. Ini aku bikin soto kuning bumbu kuning ya teman-teman. Soto bumbu kuning itu kayak soto Betawi lah ya. Ini soto Betawi yang ciri khasnya itu bumbunya kuning, betul nggak sih? Yang setahu aku sih gitu. Isinya tuh jeroan. Ini udah ada babat juga. Nah ini ada bumbu kuning yang tadi kita masak ya. Ada salam, serai, lengkuas, masuk semuanya dicampur.
Lanjut ada juga salam serai ya, lengkuas, bumbu kunyit juga untuk tambahan soto mie Bogor ya, yang dimana semua pakai santan dan ada chili oilnya juga. Jadi kemarinnya itu 2 hari ya aku taruh kulkas chili oilnya, terus aku angetin lagi, nggak apa-apa ya teman-teman, karena memang nggak dadakan. Biasanya kita nyetok bumbu dulu kalau buat soto itu, misalnya hari Kamis malam Jumatan acara, jadi hari Senin pas Selasanya udah kita bikin bumbunya. Dan ini yang untuk soto mie Bogor ya, ini ada babat sama jandonya itu udah kita buang dulu air rebusan pertama, dan ini aku pakai air yang rebusan kedua aja. Salam serai lengkuas masuk semuanya, dan juga sambalnya masuk ya, bumbu kuningnya juga masuk semua ke sini. Jangan lupa garam, gula ya, penyedap rasa juga bila perlu untuk menambah apa ya, rasa ya. Kalau mau pakai mecin boleh teman-teman, sesuai selera aja. Toppingnya tuh ada risol ya, risol kampung yang sering pernah aku bikin ya, aku upload juga. Tahu ya, tahu pong ya teman-teman, terus ada bihun jagung, ada daun bawang seledri, ada juga goreng bawang, ada pangsit bakwan ya. Itu aja sih ya yang setahu aku. Soto mie Bogor itu ada pangsit bawangnya, ada pangsit bakwan atau risol, sorry maaf jadi kebelibet. Risol ya, risolnya risol bihun teman-teman, jadi itu paling enak. Aku tambahin aja pangsit bakwan tuh ya, sama apalagi ya pokoknya selainnya. Oh ya, tomat juga pakai ya. Sampai ketemu lagi teman-teman ya, semoga sehat selalu, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe.